Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Herianti dari PT IKA Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu menurut Hamalik yang terbagi menjadi 5, yaitu untuk membuat situasi belajar yang efektif. Yang kedua, fungsi media merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Tiga, media pembelajaran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Empat, media pembelajaran untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa untuk memahami materi di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran untuk mempertinggi mutu pendidikan, di mana media sangat berguna dan bermanfaat pada proses jalannya pendidikan karena dengan media pembelajaran proses pembelajaran lebih terarah, teratur, dan mempunyai pedoman sesuai tujuan pendidikan. Fungsi media pembelajaran selanjutnya yaitu MC Know dalam bukunya yang juga mengemukakan 4 fungsi media. Keempat fungsi tersebut yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pelajar, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pelajar. Yang ketiga, memberikan kejelasan, yaitu agar pengetahuan dan pengalaman pelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal itu. Dan yang terakhir yaitu memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu pelajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Fungsi media pembelajaran selanjutnya yaitu dari Levy dan Lenz yang mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Yang pertama yaitu fungsi atensi media visual yang merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif media visual, dapat terlihat dari kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Ketiga yaitu fungsi kognitif media visual, terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris media pembelajaran yang terlihat dari penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca dan mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Fungsi media selanjutnya yaitu dari Routry yang mengemukakan 6 fungsi media, yaitu membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik dengan segera, dan terakhir menggalakkan latihan yang serasi. Selanjutnya kita akan masuk pada manfaat media pembelajaran, yang mana pada manfaat media pembelajaran ini Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keingintahuan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Manfaat media pembelajaran selanjutnya yaitu secara umum
yaitu memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, manfaat media ini lebih rinci dikemukakan oleh Kemp dan Layton yang mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang terakhir, kedelapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan Layton, tentu saja kita masih dapat menemukan banyak manfaat-manfaat praktis yang lainnya. Manfaat media pembelajaran secara praktis dalam proses belajar mengajar yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pembelajaran selanjutnya dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Manfaat terakhir yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan, misalnya melalui karya wisata, kunjungan ke museum atau kebun binatang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan melalui materi, fungsi, dan manfaat dari media pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.